Indonesia kehilangan penyanyi legendaris Eyang Titi Puspa yang identik dengan lagu Apanya Dong, lagu anak-anak juga, lagu Kumpul Bocah, dari lagu Kumpul-Kumpul Malam, dan semua karya-karyanya punya kenangan tersendiri dengan Eyang Titi Puspa. Rara juga ini salah satu sosok yang dekat banget sama Eyang Titi Puspa ya. Iya. Pagi. Selamat pagi Irfan. Nih. Kamu ngapain bawa gitar? Nah ini gitar ini juga menjadi salah satu saksi bagaimana hubungan Rara dengan almarhumah Titi Puspa. Betul ya? Betul banget, A. Jadi ketika Rara ikut berkompetisi, ada sosok legendaris kita memperhatikan bakat dari Rara. Tuh. Sering banget Eyang tuh ngasih surprise ke Rara, tiba-tiba dateng, nge-support gitu. Waktu Rara lagi sakit juga beliau nyemangatin. Jadi di kondisi sakit sengaja datang melihat Rara tampil di kompetisi Iya, betul. tingkat Asia saat itu Iya, ya? tingkat Asia. Dan memberikan Nah, pas ngasih gitar ini waktu pas Beda event lainnya ya, lagi. pas grand final di Asia. Terus waktu itu Rara pakai gitarnya Rara sendiri. Terus tiba-tiba pas selesai kompetisi, Eyang tuh langsung bilang gini, "Kamu tuh badannya kecil tapi kok gitarnya gede banget," katanya gitu. "Ini nih," katanya, "Eyang kasih aja gitarnya buat kamu yang lebih kecilan biar imut-imut," Yang ini? katanya. Iya. Akhirnya dikasih ini. Akhirnya dikasih. kita lihat videonya ya. Mana gitu. Nih. Eyang. Ya. Jadi Eyang nggak pernah ketinggalan lihat perform kamu katanya. Itu beberapa kali datang tuh ya? Sekali Empat atau 4 kali 3 kali gitu. Jadi di rumah selalu nonton dan datang ke studio. Di kondisi yang kurang sehat pun datang. Kita lihat tayangannya lagi ya. Iya. Itu kurang lebih 6 tahun yang lalu ketika Rara masih merintis karir di Jakarta. Kalau Eyang lagi sakit aja bela-belain datang buat kamu loh. Bener banget. Jadi hubungan Rara sama Eyang itu nggak cuman di kompetisi aja, tapi kayak setelah kompetisi itu Eyang pasti nyempetin buat nelpon gitu, nanya, teleponnya sampai 2 jam 3 jam. Sudah ketemu gak sih setelah itu? Enggak, soalnya Rara tuh sebenarnya segan sih mau ketemu sama Eyang karena kan kondisi Eyang memang sekarang kan waktu itu lagi sakit gitu. Jadi ya itu kita kontekannya lewat telepon dan Rara juga nggak berani telepon Eyang duluan. Jadi Eyang selalu telepon Rara duluan. Oh, yang selalu telepon kamu duluan. Iya, Eyang selalu telepon, terus nanyain kabar. Terus kalau misalkan Rara nih habis show di TV gitu, nanti Eyang langsung telepon katanya. "Rara," katanya, "kamu kok lucu banget," katanya, "di TV," katanya gitu. "Ya udah belajar lagi ya, Nak," katanya gitu. Apalagi waktu pas Eyang tuh selalu punya kalimat-kalimat majas yang bikin hati tuh terenyuh gitu. Ya. Itu seperhatiannya Eyang Titi pada anak-anak Indonesia yang punya bakat dan talenta luar biasa. Betul. Bahkan nama besar Eyang Titi itu dan juga rasa kehilangan itu tidak hanya kita orang Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Malaysia pun memposting turut berbela-sungkawanya. Kita lihat bersama ini. Oh, Ini Pak saya dan Ibrahim. keluarga mengucapkan takziah atas kepergian Ibu Titi Puspa, seniman legenda Indonesia yang telah memberikan sumbangan besar kepada dunia seni dan budaya Nusantara. Kenangan menonton film Tiga Darah bersama Bonda masih segar dan ingatan. Lantas memperkenalkan saya kepada bakat dan pesona beliau. Semoga ruh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Tuh. Iya memang Bapak karya-karyanya Eyang Titi itu bukan hanya orang Indonesia aja, tetapi negara tetangga pun tahu karyanya, tahu filmnya. Nah, kita saja yang tidak ada hubungan darah istilahnya dengan Eyang Titi itu kehilangan sekali. Apalagi yang ada hubungan darah secara langsung. Iya. Yuk kita panggilkan, ini dia salah satu anak dari Eyang Titi, Tante Peti Tunjung Sari. Silakan. Tante Peti. Aduh, Sekali lagi kita turut berbela-sungkawa, turut Makasih. berduka cita. Makasih. ini baru 5 hari ya. Iya. Tadi saya sempat ketemu ngobrol katanya campur aduk Campur rasanya. aduk rasanya. Ya ini is a big loss ya, dalam arti kami semua sekeluarga juga belajar untuk menerima kehilangan besar ini yang ya termasuk tiba-tiba ya. Ya. Karena kan tanggal 24 masih sehat, 25 sehat, 26 kejadian seperti itu, jadi kami kaget juga.
Akan tetapi ada jadi istilahnya tubuhnya terkubur tapi jiwanya tuh seperti nempel ke kita, ke saya, ke teman-teman semua di Indonesia membara gitu sepertinya. Karena saya melihat 5 hari ini sosmed itu narasinya, tulisan-tulisannya indah, filosofis. Kayaknya semua itu kayak penyair semua gitu karena bagus-bagus. Ada yang bikin lagu, liriknya Allahu Akbar, cakepnya. Saya sampai gelagapan gitu. Orang gelagapan tuh istilahnya kayak orang tenggelam, gelagapan karena oh my god, secinta itu rakyat Indonesia kepada ibu saya. Dan seindah itu kenangan mengenai beliau. Dan itu saya rasa ibu saya lebih bahagia karena yang masuk itu ciptaannya anak-anak muda. Karena dia itu kan sangat concern dengan anak muda Indonesia, khususnya seniman. Ya, betul. Jadi kalau saya lihat perjalanan hidupnya sampai hubungan sama semua nih yang ada di sini ini, itu apa jangan-jangan dia a messenger of hope ya, atau a messenger of yang dikirim sama langit, dikirim sama langit untuk menjaga anak-anak Indonesia. Itu, betul. Dan kalimat beliau terakhir waktu diwawancara yang tanggal 24 Maret, tolong jaga anak-anak Indonesia. Saya sendiri 65 tahun jadi anaknya Titiek Puspa, saya belum selesai belajar tentang apa yang saya lihat dari beliau. Ya memang kebetulan 2003 saya mau nggak mau jadi managing director Titiek Puspa Management. Jadi di situ fungsi saya bukan hanya anak tapi juga ada fungsi manajemen. Tapi yang terpenting adalah saya kayak sparring partnernya dia gitu. Teman diskusi. Teman dia ngambek, teman dia bersedih, teman dia ngocol. Ya kan kita tuh taunya yang cerianya, yang ngocolnya. Beliau tuh sedih tuh jika apa dan ngambek itu jika apa. Aduh, dia tuh sedih kalau dia lihat di TV Indonesia itu berantem. Dia bisa sakit sebulan. Tahun 1998 waktu The Chaos, itu dia sebulan sakit sampai dia menyendiri, kami temani, kita kan nggak tahu nih sakit apa gitu ya kok. Dia kayak saking sedihnya melihat Indonesia. Saking sedihnya karena dia itu cinta sama Indonesia. Secinta itu. Dia cinta banget sama Indonesia. Jadi dia sampai menyendiri di perahu tuh di laut gitu. Dia menyendiri, dia diem loh. Beneran? Dia ajak ngomong nggak ini. Ya kan dia lihat kan orang ada yang dipukul-pukul, ada yang dibunuh. Chaos sekali. Ya chaos banget. Nah itu ya saya juga diem karena ini ada apa gitu. Jadi sebegitu uniknya ibu saya. Dan jika marah itu jika apa? Marah itu jika sayang makannya sembarangan. Secinta itu sama anaknya juga berarti. Karena makanannya dia kan makanan Sehat. kuno. Makanan sehat. Makanan kuno. Kalau Anda semua tanya sama dia, tante restoran terkenal di Jakarta apa? Nggak tahu karena nggak pernah ke restoran. Kemana-mana tuh bawa makanan. Bawa bekal dari rumah. Kuno pokoknya. Makanya sebetulnya di kondisi usia seperti itu tuh sehat dan masih aktif, produktif. Gua nggak janji ya kalau gue bisa 87 sesehat Kita dia. juga semuanya. Tapi masih produktif sekali ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol sama Tante Patty, kita lihat dulu karya Eyang Titiek Puspa waktu Eyang almarhum acting main film. Oke. Sosoknya juga luar biasa. Totalitasnya luar biasa. Kita lihat ini. Cantik energiknya yang nggak pernah. Itu mukanya tuh beneran the one and only gitu ya. Cantik banget ya. Energiknya tuh luar biasa. Berarti ada Chinese-nya nggak sih? Nah, itu pertanyaan bagus karena memang banyak orang mengatakan demikian. Sampai kita pernah menelusuri pohon keluarga sampai 13 level ke atas. Di DNA. DNA ya. Jadi istilahnya nggak nemu. Malah nemunya Kiai Haji Bromo Murup. Ya. Jadi pancak kaki sampai ke atas itu.
Sampai kemarin pun ada yang posting dia keluarga Lim katanya. Karena emang tekstur muka itu kayak ada unsur Chinese-nya juga. Tapi nggak apa-apa, apapun itu, Iya. kami tetap bahagia, kami tetap Indonesia gitu loh. Iya. Jadi nggak masalah gitu, nggak Berarti lahir masalah. di Kalimantan ya kalau tidak salah, betul? Jadi beliau itu lahir di, desa apa sih, saya malah nggak tahu, desa Tanjung atau apa, dalam masa peperangan pengungsian, di mana kan bapaknya mantri suntik, bukan menteri loh ya, mantri suntik. Jadi harus ke Kalimantan, dia lahir berapa sebulan dari sana, terus kemudian mesti kembali ke Jawa. Gitu. Jadi kalau darahnya apa tuh udah campur aduk, udah Campur aduk. Ini ada yang nulis tentang dia Kutowarjo. Iya. Karena kan selama saya ketemu dia, ya ceritanya banyak, nggak sempet gitu. Dia sendiri kadang-kadang juga nggak tahu. Oke. Ini ada satu video lagi nih. Kita akan lihat bersama, nanti kita cerita lagi ya. Ya oke. Kita lihat ini dia. Itu kapan? Itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Karena kan memang padat banget nih jadwal saya menemani media gitu ya. Jadi itu jam 5.30. Nggak tahu saya kepengen aja ke situ. Ya saya duduk aja di situ. Duduk aja gitu? Duduk aja di situ gitu. Ya nggak tahu, yang ngobrol aja gitu ya. Kayaknya mencoba untuk mengadaptasi bahwa yang di bawah itu ibu saya gitu loh. Masih percaya nggak percaya ya? Ya, it's a very hard process dalam mental kita gitu ya. Tapi kan saya yakin dia nggak mau kita bersedih-sedih. Iya. Dan karena memang banyak tugas dia yang masih harus saya. Harus dirampungkan. Ya, jadi saya harus ngumpulin energi untuk tidak nangis saja gitu kan. Walaupun ya nangis juga ya alami saja. Ya. Itu bunga banyak sekali ya. Ya nggak tahu dari mana. Banyak yang doain Eyang. Nah, berbicara mengenai makam dari Eyang Titik Puspa, banyak sekali katanya fans-fans yang datang memberikan apresiasi dalam bentuk doa, bunga dan sebagainya. Ini kami sudah terhubung dan reporter kami Farhani yang sepagi ini sudah ada di makam Eyang Titik Puspa. Farhani. Iya, Irfan, selamat pagi. Iya. Terdengar jelas suara saya? Terdengar jelas tapi wajah, baru terlihat. Oke. Ya. Ternyata di Iya, sana. selamat pagi. Silakan laporkan bagaimana kondisi di makam Eyang Titik Puspa. Silakan. Siap. Selamat pagi, Irfan, Arafi, Rara, dan juga rakyat FVP dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di TPU Tanah Kusir, di mana tempat peristirahatan terakhir dari almarhumah Eyang Titik Puspa. Yang seperti yang kita ketahui, Eyang Titik Puspa meninggal pada tanggal 10 April lalu dan meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi banyak masyarakat Indonesia, terutama para keluarga besar, sahabat, dan juga para penggemar setianya. Eyang Titik Puspa dimakamkan pada tanggal 11 April lalu di TPU Tanah Kusir ini, tepatnya berdekatan dengan makam dari Bung Hatta, karena seperti yang sudah kita ketahui, Eyang Titik Puspa merupakan pahlawan musisi Indonesia. Iya, Irfan, Arafi, dan juga Rara, saat ini di pemakaman Eyang Titik Puspa ini sudah ada dari beberapa peziarah, yaitu merupakan penggemar dari almarhumah Eyang Titik Puspa. Karena pada saat pemakaman pun tanggal 11 April lalu, banyak para masyarakat yang hadir berbondong-bondong untuk ikut prosesi pemakaman. Selain masyarakat Indonesia yang memang banyak sekali untuk ikut untuk prosesi pemakaman, juga hadir para tokoh atau public figure Indonesia. Kita akan ngobrol sedikit dengan salah satu penggemar dari almarhumah Eyang Titik Puspa yang pagi hari ini sudah menyempatkan hadir untuk berziarah ke makam almarhumah Eyang Titik Puspa. Di sini sudah ada Ibu Hajah Dina, betul Ibu Hajah? Ya, betul, saya Ibu Hajah. Ibu betul penggemar dari almarhumah Eyang Titik Puspa? Ya, betul sekali Mbak. Eyang Titik Puspa ya, seorang legend Indonesia. Kami sangat-sangat kehilangan ya. Beliau orang baik. Semoga husnul khotimah ya buat Eyang Titik Puspa. Saya baru bisa datang melihat makam Eyang Titik Puspa. Ibu Hajah Diana ini datang jauh-jauh dari Muara Angke, betul ya Ibu? Iya, dari Morangke Mbak. Dari pagi saya udah di sini melihat makam Eyang Titik Puspa.
Seperti itu, Irfan, Arafi, dan juga Rara kembali ke studio. Ya, terima kasih Farhani. Terima kasih Kak. Sepagi ini pun masih banyak yang berziarah dan orang baik meninggalkan kesan baik. Amin, amin, Dan amin. ini membuat Iri adalah doa terus mengalir untuk Amin, almarhumah. amin, amin. Karena ini buah dari kebaikan yang selalu ditabur semasa dia. hidupnya ya. Itu dia. Saya tuh merasa, ya Allah mah, apa benih langit apa sih yang kau tanam? Kok sehingga saat ini kami anak cucumu sedang menuai benih langit itu menjadi sebuah apa kayak air bah tapi isinya cinta kasih gitu. Ya. Sampai makanya aku tanya sama mama, apa sih yang kau tanam gitu loh. Ya. Dan sepagi ini saja sudah ada beberapa dan itu tampaknya bunga tuh silih berganti terus. Gitu Lah ya. kemarin waktu saya ke sana itu maghrib loh. Saya pikir maghrib pasti nggak ada orang. Saya kan 5.30 menjelang maghrib. Iya. Dalam arti ya aku berani-beranian lah, nggak apa-apa kak, itu kan pergi jalan. Taunya banyak orang. Bu, saya ikut doain monggo. Bu, ini ya monggo gitu loh. Kayak karena beliau itu milik semua orang gitu. Jadi ya gitulah. Allahu Akbar. Jadi makamnya selalu dikunjungi, didoakan secara langsung. Betul. Tahu juga ya pihak keluarga ya. Iya tahu. Dari itu ya, dari media Dari media, betul. Jadi ya terima kasih media yang telah memberikan visual kepada masyarakat banyak ya, terutama juga kita, karena memang sekali lagi ketokohannya Titiek Puspa itu dari dulu itu mitra kerjanya media. Jadi apa ya, itu dua sisi satu mata uang lah Titiek Puspa dengan media itu. Berkesinambungan hubungannya bagus ya. Makanya sampai sekarang pun saya insya Allah mau maintain itu gitu loh, karena ya itu kontribusi media tuh luar biasa buat Titiek Puspa. Terima kasih. Betul. Benarkah yang Teman-teman Titi media. sebetulnya ada amanah ingin dimakamkan di Nah. dengan ayah dan ibundanya? Iya, jadi waktu tanggal 24 itu abis kita buka puasa sama anak-anak yatim terus pulang. Pulang itu baru keluar dari tempat apa namanya venue-nya itu, dia bilang, "Mbak, Ya bukan puasa bersama itu yang banyak Hetty anak dan yatim." lain-lain. Iya, anak yatim itu waktu itu musika berbagi. Iya. Jadi dia bilang, tahu dia ngomong, "Mbak, opo aku nanti kalau mati dikuburnya di tempat bapak ibuku ya." Terus aku diam. Coba tercetus gitu. Ya terus aku diam aja, maksudnya apa nih, kita nggak ada judul apa-apa, tahu dia ngomong begitu gitu. Aku bilang ya nggak tahu ya Mah ya. Yang aku tahu sih belakangan ini mama tuh ada Satya Lencana, ada lain-lain sebagainya. Aku nggak tahu, aku bilang gitu. Dan kita harus bicara sama Ella, aku bilang. Iya. Dan keluarga. Tapi akhirnya dimakamkan Di Tanah Kusir. di Tanah Tanah Kusir. Kusir. Bersama dengan pahlawan-pahlawan yang lain di sana juga ya. Sebetulnya itu kebetulan couplingnya yang punya Ella, emang di sampingnya makam pahlawan, kebetulan. Kebetulan. Jadi bukan ada narasi yang dibilang dimakamkan di taman makam, bukan. Itu couplingnya adik saya gitu. Oke. Dia punya 3 coupling di situ. Oke. Nah, cerita dari anak kandung dari Eyang Titiek Puspa mungkin berbeda juga dengan ceritanya dengan anak-anak Eyang lainnya. Ceritanya selalu indah, ceritanya selalu membahagiakan. Inul Daratista akan hadir di tengah-tengah kita, tetap di FVP Warrior Pagi.